Kabupaten Kudus merupakan salah satu kabupaten yang memiliki puluhan perusahaan-perusahaan rokok dari tingkat industri skala kecil maupun industri skala besar. Hal ini menjadikan Kabupaten Kudus sebagai kabupaten penyumbang dana terbesar untuk negara di bidang cukai. Di tahun 2023 ini, Kabupaten Kudus mendapatkan pengembalian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sangat besar, yakni sebesar 238,52 miliar rupiah. Jumlah tersebut merupakan perolehan pengembalian dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang disetorkan ke pemerintah pusat. Sementara di tahun 2022 kemarin, Kabupaten Kudus telah menyetorkan hasil cukai kepada pemerintah pusat sebesar 37 triliun rupiah dengan penerimaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 174 miliar rupiah dan silpa 117 miliar rupiah. Ada sedikit perbedaan dari penggunaan dari tahun 2022 dengan tahun 2023, yakni Kabupaten Kudus mendapat kelonggaran yang bisa digunakan untuk kebutuhan infrastruktur, sehingga penggunaan DBHCHT dapat digunakan untuk perbaikan jalan yang rusak dan pembangunan yang sempat tertunda di tahun sebelumnya. Melalui kegiatan sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai di sejumlah lokasi di Kabupaten Kudus, pemerintah Kabupaten Kudus terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan DBHCHT. Seperti yang dilakukan Pemkab pada tanggal 31 Mei 2023 di Balai Desa Piji, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Dalam sosialisasi tersebut, penyelenggara menghadirkan kurang lebih 400 peserta dari berbagai kalangan di kawasan Kecamatan Dawe Kudus. Baik, karena tadi waktunya udah siang, kita dari Desa Japan tadi kemudian nembal di sini dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sandi dari kantor Bea Cukai terkait dengan cukai. Kemudian kita akan mendengarkan paparan dari Pak Bupati. Janjane Kudus tahun 2023 mendapatkan dana cukai sebesar 238, miliar. Itu untuk apa? Apakah untuk mensejahterakan rakyatnya atau dibawa si A si B atau digunakan untuk kepentingan rakyatnya? Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kudus Bapak Mas An, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pak Jatmiko, Kepala Kantor Bea dan Cukai Bu Yusi, sebagai Kepala Dinas Kominfo Pak Camat Dawe, juga para teman-teman Kades yang hadir pada siang hari ini, Bapak Ibu, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama yang hadir pada siang hari ini, dan tamu hadirin yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu. Dihadirkan di sini tujuannya adalah orang-orang pilihan dan mau dikasih pemahaman terkait masalah cukai. Maka harus paham. Cukai itu apa? Cukai adalah sebagai pungutan negara diperuntukkan oleh produk-produk tertentu yang peredarannya dibatasi melalui cukai. Kudus mendapatkan dana cukai sangat luar biasa banyaknya. Kurang lebih yang di bawah dari Koordinator Bea dan Cukai yang ada di Kabupaten Kudus ini hampir 40 triliun. Dana ini tentunya sangat besar sekali dan disumbangkan untuk ke pusat. Jadi Kudus ini sebagai penyumbang devisa di pusat. Untuk apa dana itu, anggaran itu? Ya untuk dibagi-bagikan semua, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena tidak bisa kita kelola sendiri, walaupun itu peruntukan untuk sumbernya dari Kabupaten Kudus. Kenapa? Karena
Pemasarannya pun juga seluruh Indonesia Raya dan internasional. Jadi bukan hanya di Kudus saja. Maka dari itu dana itu, anggaran itu dikembalikan lagi ke Provinsi Jawa Tengah 3%. 3% itu dibagi-bagi semua kepala daerah, bupati, wali kota termasuk di provinsi. Tapi di sini yang paling banyak adalah Kabupaten Kudus mendapatkan 238,5 miliar. Terus peruntukannya bagaimana? Nah, peruntukannya diatur Peraturan Menteri Keuangan nomor 215. Yang kurang lebihnya di sini adalah 30% untuk BLT. BLT diperuntukkan untuk buruh rokok. 20% untuk kepelatihan, untuk pengembangan SIHT, untuk pembelian mesin rokok, untuk pembinaan industri yang leadingnya ada di Dinas Tenaga Kerja. 40% untuk kesehatan. Untuk apa saja kesehatan itu? Yaitu untuk vaksinasi, untuk imunisasi, juga untuk penanganan stunting, juga untuk pembangunan sarpras kesehatan, pembangunan rumah sakit, puskesmas, beserta pembelian alat kesehatan. Untuk yang berikutnya untuk apa lagi? Untuk pembiayaan BPJS kelas 3 bagi keluarga yang kurang mampu. Siapapun keluarga yang kurang mampu yang belum mempunyai BPJS boleh untuk daftar dengan Pak Kepala Desa. Tapi bagi yang kurang mampu. Tapi bagi panjenengan yang sudah mempunyai BPJS mandiri, jangan sampai nunggak. Jangan sampai tidak bayar. Karena ketika jenengan tidak bayar, ada tunggakan BPJS mandiri, jenengan sakit tidak bisa di cover, tidak bisa diklaimkan, karena harus membayar BPJS tunggakan itu tadi. Paham ya? Bagi yang purna dari swasta maupun negeri, yang dulu BPJS dibiayai oleh perusahaan, setelah purna diputus BPJS-nya, ketika sudah tidak kuat meneruskan, tanggap keluarga kurang mampu, monggo silahkan lapor kepada Kepala Desa. Nanti akan diurus BPJS-nya itu. Terus yang 10% untuk apa? Untuk pembinaan industri. Kenapa industri dibina di rokok? Kita punya tim yang di situ akan memberikan sosialisasi pembinaan kepada industri rokok terkait masalah komposisi. Komposisinya itu harus standar yang sudah ditentukan oleh Bea dan Cukai. Yang kedua, untuk sosialisasi seperti ini. Sosialisasi ini tujuannya adalah memberikan pemahaman jenengan semua. Jenengan sebagai orang pilihan yang diundang ke sini, dikasih wawasan, dikasih pemahaman, dengan tujuan jenengan akan paham cukai itu apa, dana cukainya itu berapa, Kudus yang disetorkan ke pusat, terus kegunaan dana cukai yang diberikan di Kabupaten Kudus ini untuk apa saja, diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor berapa, itu jenengan harus paham. Maka jenengan diundang di sini, dikasih berkat, mulai jadi ngoni. Itu bermanfaat untuk masyarakat. Untuk yang berikutnya, operasi barang kena cukai. Barang kena cukai dioperasi oleh tim, nanti kalau sudah dapat dimusnahkan. Kenapa rokok ilegal harus dioperasi dan tidak boleh? Karena rokok ilegal adalah bisa menurunkan DBHJAT kita. Tapi dengan tidak adanya rokok ilegal, insya Allah DPAJ kita setiap tahun akan naik. Karena DPAJAT adalah bagian keuangan yang untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kudus, yang khusus di Kudus ini. Maka dari itu saya sedikit menyinggung masalah infrastruktur. Kenapa infrastruktur sekarang ini kok
susah, walaupun sudah usul, sudah permohonan, tapi susah dibangun. Kondisi keuangan Bapak Ibu, dengan kondisi COVID ini sangat terdampak sekali, dan sampai sekarang keuangan daerah belum dikembalikan sepenuhnya. Yang dulu DAU dipotong sampai 100 miliar lebih, Bankub sudah dipotong sudah sekian miliar lagi, bulan miliar, sampai sekarang belum dikembalikan secara penuh. Dan juga DBHJHT ini yang ada diatur PMK 215 peruntukannya lebih spesifik, tidak bisa fleksibel, tidak bisa untuk infrastruktur. Tapi berkat upaya saya dengan Pak Ketua Dewan difasilitasi oleh Provinsi dan Menteri Keuangan, bisa ada kelonggaran 38 miliar yang tentunya di situ sudah bisa dialokasikan untuk dalam skala prioritas untuk membangun infrastruktur. Maka dari itu marilah kita berusaha dan berdoa bersama, mudah-mudahan recovery ini cepat pulih di era pandemi ini, karena ini masih ada pandemi Bapak Ibu, belum endemi, jadi perlu diwaspadai. Mudah-mudahan pandemi segera pergi dan Kudus menjadi endemi, jadi kita bebas sehingga aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Di tahun 2021 hingga 2022 kemarin, pembiayaan DBHJHT di Kabupaten Kudus diperuntukkan menjadi 3 bidang, yakni meliputi bidang kesejahteraan masyarakat 50%, bidang kesehatan 40%, dan bidang penegakan hukum 10%. Namun atas upaya Bupati Kudus dan Ketua DPRD Kabupaten Kudus yang mencoba melakukan negosiasi, membuahkan hasil dengan mendapatkan prioritas daerah dilonggarkannya penggunaan dana cukai DBHJHT untuk infrastruktur. Ketua DPRD Kudus, Mas An, saat menyampaikan bahwa dari jumlah uang penerimaan DBHJHT Kabupaten Kudus tahun ini hanya bisa digunakan sebesar 38,6 miliar di APBD murni. Untuk pembangunan Kabupaten Kudus, pihaknya bersama Bupati Kudus terus berupaya agar peluang yang dimiliki Kabupaten Kudus dapat diraih. Salah satunya dengan menggunakan silpa anggaran DBHJHT tahun lalu untuk infrastruktur di tahun anggaran perubahan 2023. Pak, duit semono kok lampune do mati, dalane elek, nggih napa nggih? Dalane elek iku sing salah sapa iki? Kula sing salah nggih. 260 miliar kurang lebih Kabupaten Kudus mendapatkan anggaran itu, tetapi penggunaannya baru tahun ini kurang lebih 10% bisa untuk pembangunan infrastruktur. Kanggo bangun dalan Pak, hanya 38 miliar di APBD murni. Selama aturannya boleh, tentunya kami terus berikhtiar. Ada peluang kami kejar di perubahan APBD ini, karena kemarin ada silpa tahun kemarin ada 101 miliar, peluangnya untuk infrastruktur ada, maka target kami di perubahan anggaran akan kita tingkatkan lagi untuk infrastruktur kurang lebih dari dana cukai 40 miliar, berarti 78 miliar, lumayan. Masih belum nanti yang sumber anggarannya dari APBD non cukai. Jadi ini yang tentunya bentuk ikhtiar kami
dalam rangka untuk mewujudkan dalan ben apik kabeh. Apakah bisa serta-merta terus tahun ini selesai? Belum. Sak Kabupaten Kudus, Pak. Sak Kabupaten Kudus dikai duit 0,5 triliun 500 miliar untuk membangun dalan jembatan, belum bisa selesai, Pak. Belum bisa baik semuanya. Tentu secara berproses setiap tahun apa yang menjadi usulan panjenengan, apa yang menjadi aspirasi panjenengan, apakah itu tentang jalan, apakah tentang LPJU lampu penerangan jalan umum, insya Allah akan kami realisasikan secara bertahap. Sumber duitnya bukan hanya dari dana cukai, Pak, dari sektor pendapatan yang lain. Nah, hanya mengandalkan dari cukai karena penggunaannya diatur oleh Bu Menteri Keuangan, maka kurang bisa longgar. Tetapi ikhtiar kami masih terus berusaha agar Bu Menteri Keuangan mendapatkan hidayah supaya Kudus dana cukainya ditambahi, penggunaannya dimaksimalkan. Karena napa? Pak Sandi ini kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus setor ke APBN itu kurang lebih tahun ini targetnya 40 triliun. 40 triliun wakeh neh nih. Nule pira, Pak? Berapa? 13, Pak, nule. Jadi nak sejuta ke namung 6. Tapi niku 40 triliun itu nolnya 13. Nah, 13 nak gelundungnya akeh ya dadi sithik, Pak. Tapi insya Allah selama ini target kantor Bea Cukai Kabupaten Kudus ke APBN selalu bisa tercapai. Maka nak kepengin jenengan negara duwe duit akeh, rokok sing akeh. Setuju tak mboten niki? Wah, jenengan setuju. Ah, sing ibu-ibu iki kira ngremeng jaluki duit nggih jajan anake nggo eman, nggih udat-udut kepal-kepul ae kan ngoten. Rokok dapat menyebabkan kanker. Leres napa mboten? Mboten. Nah, rokok dapat membunuhmu, leres napa mboten? Mboten. Rokok niku nganti adae digambari gorokan bolong tetep ijeh do tuku. Nggih napa nggih? Karena wong rokok kategori wong sing angel dikandani. Nah. Temenan niku kula duwe tangga tukang batu. Niku nak ngeti napa ngelot niku nak durung rokok ketok bengkong terus sanjange ngoten, Pak. Jarine leres napa mboten niku? Wah, iki berarti sak perguruan kalih jenengan. Ah, nggih nyatane rokok awet cilik nganti umur 120 tahun ya ijeh kebal kebul. Ya ijeh aman. Kula ora rokok kula. Kula tidak kategori yang menyumbang cukai. Kenapa? Karena kula nak rokok niku rasane pahit. Latihan rokok awet SMA ora lulus-lulus. Ora lulus-lulus latihan rokok. Tapi ya wis karena memang tidak bisa merasakan rokok ya untung jenengan. Karena jenengan bisa menikmati rokok di kota Kretek. Mbon cetha nggih masalah rokok niki nggih. Wis sing penting rokok terus ya ora apa-apa wong ancen senengane niku. Sing penting rokok sing legal, sing ana cukene. Ampun rokok sing tanpa cukai. Ngoten nggih. Sosialisasi perundang-undangan di bidang cukai tahun 2023 yang dikemas dengan diskusi panel ini juga memberi peluang kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Sebagian warga mengeluhkan adanya jalan di lingkungannya yang saat ini belum juga mendapatkan perbaikan jalan.
Dari beberapa pertanyaan tersebut, Ketua DPRD Kudus berpesan kepada warga agar di tahun politik nanti dapat memilih wakil rakyat yang dapat menyalurkan aspirasinya dan bukan karena politik uang. Alhamdulillah, walaupun peraturan Menteri Keuangan masih 215, peruntukannya masih sama di tahun 2022, tapi di 2023 ini hasil DES yang difasilitasi Provinsi dan Kementerian Keuangan, alhamdulillah kita dikasih kelonggaran ada 38 miliar Mas, yang untuk pembangunan jalan maupun jembatan. Pak, untuk prioritas pembangunan di Kabupaten Kudus sendiri gimana Pak? Ya, yang kita prioritaskan Mas, kalau memang jembatan itu kita mengakses bagaimana di situ punya akses ekonomi ya, yang paling penting di sini. Untuk akses masyarakat supaya nanti masyarakat ini pun sangat ekonomis di dalam melakukan untuk perjalanan keluar. Mudah-mudahan di dalam pembangunan ini yang kita prioritaskan semua bisa untuk memfasilitasi masyarakat terkait akses ekonomi. Untuk penanganan COVID ini kan sudah mulai melandai sekali Pak ya, kan berapa persen tadi untuk kesehatan, mungkin seperti apa Pak, anggarannya bagaimana Pak itu Pak? Ya kita fleksibel sih Mas itu, tergantung dari DPR-nya. Tapi untuk COVID sendiri, untuk vaksinasi tetap dianggarkan masih dianggarkan, imunisasi, penanganan stunting masih di situ. PMK masih sama, jadi penggunaan dana bagi hasil cukai masih diatur oleh PMK 215 yang tentunya 50% untuk Kesmas, 40% untuk kesehatan, dan 10% untuk penegakan hukum. Tentu ini kita lakukan komunikasi dengan kementerian dan pemerintah provinsi terkait dengan penerjemahan penggunaan itu, sehingga nanti kami tidak salah dalam mengalokasikan anggaran. Terus kita lakukan komunikasi sehingga proses penganggaran ini nanti sesuai dengan PMK yang ada. Alhamdulillah tahun ini beberapa aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bisa terrealisasi walaupun belum sesuai dengan keinginan masyarakat. Tentunya ada beberapa hal, misalnya untuk infrastruktur dan lain sebagainya, untuk pelatihan yang tahun ini sudah bisa direalisasikan, alhamdulillah. Tetapi terus kami akan berikhtiar bagaimana penggunaan dana cukai ini bisa sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Kudus. Ya, ada 101 kurang lebih sisa tahun kemarin yang tentunya di perubahan APBD ini nanti akan kita bahas, akan kita pergunakan sesuai dengan PMK yang ada, dan semoga nanti bermanfaat untuk masyarakat. Dan kami menghimbau kepada seluruh OPD, laksanakan kegiatan yang sudah kita alokasikan secepat-cepatnya sesuai dengan alokasi waktu yang disediakan. Jangan sampai mepet di akhir tahun. Kenapa? Karena terkait dengan kualitas, terutama pada posisi pembangunan SIHT yang sekarang alokasinya di angka kurang lebih 40 miliar. Ya, karena bagaimana menyampaikan aspirasi itu yang terdekat kan dengan DPRD Kabupaten. Aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten tentunya ini nanti akan mewakili dari seluruh masyarakat Kudus, karena anggota Dewan itu dipilih dari dapil masing-masing. Tentu ada pemerataan di seluruh dapil, sehingga nanti usulan mereka bisa disampaikan dalam forum rapat di DPRD, termasuk di Badan Anggaran, yang tentunya akan mewakili seluruh masyarakat Kudus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dari itu usulannya insya Allah ketika dekat dengan bisa komunikasi, ketika komunikasi insya Allah usulan-usulan itu akan bisa kita realisasikan, sekali lagi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan 215-PMK07-2021, dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan menjadi 4 bidang. Anggaran sebesar 238,5 miliar tersebut, 87,9 miliar digunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat, yang meliputi pembinaan industri dan pelatihan. Sedangkan 12 miliar digunakan untuk penegakan hukum, 99,9 miliar digunakan untuk bidang kesehatan, dan 38,6 miliar digunakan untuk infrastruktur. Beberapa hal yang telah dilakukan, salah satunya yakni memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat Kudus melalui BLK di Kudus. Terdapat 41 jenis pelatihan dan 106 paket pelatihan yang pelaksanaannya tersebar di lokasi yang telah ditunjuk BLK Kabupaten Kudus. Pelatihan BLK bersumber dana dari DBHCHT ini diprioritaskan untuk pekerja rokok di Kudus, keluarga pekerja rokok, pekerja kena PHK, masyarakat umum yang ditentukan dengan kriteria minimal usia 17 tahun. BLK mengaku dengan mengikuti pelatihan di BLK secara gratis ini sangat bermanfaat bagi peserta. Mereka yang sebelumnya belum bisa terampil menjadi lebih terampil di bidang yang dipilihnya. Sate marang di Purwakarta sama nasi biryani kami. Di mana Mbak ini Mbak? Di BLK. Sejak kapan Mbak mengikuti pelatihan di BLK ini Mbak? Kemarin pas bulan Mei, ini udah mau selesai, kurang 3 hari lagi. Sudah bisa berlatih apa aja Mbak? Kemarin ada bikin chicken katsu, terus nasi hainan, terus bubur candi, macam-macam. Mbak ini kenapa memilih pelatihan di masakan ini Mbak? Karena pertama saya suka masak, terus rencananya kalau nanti setelah acara ini saya pengen buka usaha, pengen menerima pesanan seperti catering gitu. Terus saya ikut di sini karena di sini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Terus di sini juga gurunya juga dari chef profesional, jadi ilmunya benar-benar langsung paham gitu loh Pak. Teori langsung praktek, jadi sampai di rumah langsung paham bisa masak seperti yang di BLK sini. Sudah bisa memasak yang dipraktekkan semua ya? Sudah, karena ada modulnya, terus pas praktek kita benar-benar diawasi langsung sama chefnya, jadi kita benar-benar paham. Setelah mengikuti BLK ini Pak, nanti harapannya bagaimana Pak? Harapannya semoga nanti setelah BLK ini saya langsung buka usaha, buka catering, semoga nanti banyak yang pesan. Terus nanti kalau misalnya sini ada BLK pembukaan lagi, pengen ikutan lagi, tapi yang roti dan kue atau yang lainnya. Seberapa efektif sih Mbak mengikuti pelatihan seperti ini Mbak? Sangat efektif sekali karena kita di sini kan mulainya jam 7 sampai jam 1. Jadi kita tuh benar-benar paham itulah apa yang disampaikan oleh chefnya. Terus sehari kita kan masaknya 2 resep. Kita di sini udah rencananya nanti kan 17 hari. Jadi nanti di BLK sini kita bisa 34 resep kira-kira. Jadi nanti kita pengetahuannya lebih banyak gitu.
pembuatan roti dan kue. Apa aja Pak? Ini tadi membuat bolu Black Forest sama mochi. Ya, kemarin itu juga buat kue. Hasilnya seperti apa Pak? Hasilnya itu enak kok Pak. Dengan buatan jenengan sendiri? Enak ini, soalnya saya di rumah belum pernah mencoba. Lalu saya ini kebetulan ingin mengembangkan apa yang saya miliki. Ini berarti pelatihan di BLK ini? Iya. Biayanya berapa sih Pak? Gratis. Iya. Tanpa dipungut biaya. Pak, ini mengikuti BLK sudah berapa hari Pak? Ini hampir mau selesai. Sudah kira-kira 15 hari. Cara mengikutinya bagaimana sih Pak untuk mendaftar ke BLK ini Pak? Ini saya kemarin lewat IG. Ya. Terus nanti ada pendaftaran lewat website, nanti mengisi di sini. Pak, mengapa memilih mengikuti buka ini Pak di BLK sini Pak? Di sini saya ingin membuka usaha Pak, kayak seperti roti, terus kue kering. Pak, seberapa manfaat Mbak mengikuti kegiatan di BLK ini Mbak? Manfaatnya banyak sekali Pak. Kita bisa mengetahui cara bagaimana membuat kue itu yang enak itu seperti apa, terus pembuatannya itu step by step gimana gitu. Oh, betul. Sudah dapat membuat apa aja Pak? Di rumah. Di sini. Sama saat di BLK ini Pak? Di sini udah banyak membuat kuis, kue kering, Black Forest, terus roti samir, terus roti sisir, roti pisang. Setelah mengikuti pelatihan ini Pak, ada target khusus atau? Ya rencananya pengen gitu Pak, pengen membuat usaha di rumah sampingan. Pelaksanaan BLK bagi masyarakat Kudus ini selain mendapatkan pelatihan, juga mendapatkan pantauan dari dinas terkait. Diharapkan Jadi untuk kegiatan pelatihan di BLK di tahun 2023 ini Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Kudus mendapatkan alokasi dari dana cukai DPAJHT sebesar 8 miliar untuk kegiatan pelatihan. Jadi pelatihan ini memang ditujukan untuk pencari kerja. Ya, kemudian sasarannya adalah 2.500 peserta pelatihan. Sesuai dengan peraturan Bupati Kudus bahwa kriteria peserta pelatihan ini adalah yang pertama pekerja rokok, kemudian yang kedua keluarga pekerja rokok, yang ketiga pekerja yang kena PHK, kemudian yang keempat ini adalah masyarakat umum yang ditentukan dengan kriteria antara lain adalah minimal usia 17 tahun. Kalau yang di bawah kegiatan BLK Dinas Tenaga Kerja ini Bu, dari mana saja misalnya Bu? Jadi untuk jenisnya ya, jumlah jenis pelatihan ini ada 41 jenis pelatihan, kemudian ada 146 paket pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2023 ini. Untuk peserta kita memang ada pendaftaran lewat website kita, lewat medsos dinas. Jadi tahapan-tahapannya ini sudah sesuai dengan tahapan, artinya ada pendaftaran, kemudian ada seleksi, ada juga tes, baik tes wawancara maupun tertulis. Setiap tahun ini kan ada pelatihan semacam ini Bu ya Bu. Ada pantauan atau gimana Bu setelah mengikuti pelatihan ini? Jadi setelah pelatihan ini tetap kita pantau. Kita ada tim untuk memantau pelatihan tersebut, artinya sampai seberapa keberhasilannya itu berapa persen sih, seperti itu. Jadi setelah ada pantauan, setelah ada evaluasi, memang sudah terdata, kami ada data bahwa ada keberhasilannya itu mencapai 85% berhasil. Efektif Bu? Efektif, alhamdulillah efektif. Bu, harapannya Bu untuk masyarakat dengan mengikuti pelatihan ini Bu? Harapannya adalah setelah para peserta pelatihan ini mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga, maka peserta pelatihan itu dapat atau mampu
berwirausaha. Jadi mampu mandiri, kemudian mampu menghasilkan pendapatan ya, meningkatkan pendapatan keluarganya. Diharapkan adanya pelatihan bersumber dari DBH-CHT. Peserta dapat membuka peluang usaha baru dan menambah penghasilan pendapatan ekonomi bagi peserta.